Kasyamsi, beliau ibarat matahari. Tazharu lil ainain, tampak pada kedua mata. Min bu'udin, dari jauh. Soghiratan, dalam keadaan kecil. Mata kita ini bisa nggak menjangkau matahari. Jadi sifat matahari itu di depan mata kita dari jauh kelihatan kecil. Kalau seandainya bisa dekat, matanya yang nggak kuat. Watukillu, dan tidak kuat. At-torfa, mata. Min amami, kalau dilihat dari jarak dekat. Ya. Jadi matahari itu kalau dilihat dari jauh kecil. Kalau mau didekati, mata yang nggak kuat. Ya seperti itulah Rasulullah SAW. Dilihat dari dekat, nggak mampu ruh, jiwa, hati, akal kita untuk memahaminya. Dari jauh pun juga nggak bisa. Ya dari jauh ya kelihatan sogirotan. Oh, Nabi itu adalah seorang Nabi yang diutus, Nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, rambutnya ikal, hidungnya mancung, warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, itu gambar luar itu. Ya, yang terlihat ya manusia beliau. Nah, manusia kal bashar. Ya, nampak di mata seperti orang melihat matahari. Matahari itu kalau dilihat, kalau dari jauh kecil. Segini aja kamu gini kan. Gitu. Tapi kata para ulama, matahari itu besarnya 169 menurut ulama ini. Kalau menurut ahli astronom saya nggak ngerti. Kalau menurut ulama, besarnya matahari itu melebihi besarnya bumi 170 sekian kali lipat. Tapi kita di sini melihat bumi, melihat matahari segini aja, ngelihatnya dari bumi. Lah Rasulullah itu kalau kita melihat dengan hati kita yang kotor ini ya beliau manusia, seorang nabi. Tapi nanti ketika kamu sudah jadi wali, melihat pakai mata hati tetap juga nggak mampu melihat yang sesungguhnya. Gitu. Jadi min bu'udin, kelihatan kecil, wa tuqulit torfa, dan matahari itu membuat mata kita ini sakit, lemah. Min amami, kalau dilihat dekat. Makanya di sini Imam Busiri menggambarkan Nabi itu kasyamsi, seperti mentari, tampak di kedua mata kita. Min bu'udin, dari jauh, sogiratan, kecil, namun kalau didekati matanya yang meleleh, nggak mampu. Jadi kalau seandainya orang melihat Nabi, melihat bukan sosok manusia biasanya, oh itu orang-orang kafir Quraisy itu udah pada masuk Islam itu. Udah pada masuk Islam. Tapi yang mereka lihat itu zohirnya. Maka orang-orang kafir Quraisy kayak Abu Jahal segala macam itu kalau manggil Nabi yatimu Abi Thalib katanya. Ini anak yatim peliharaannya Abu Thalib. Karena dia melihat seperti manusia biasa, maka nggak terbuka hatinya. Tapi kalau dilihat dari segi ini kedatangannya sudah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, ya beda jadinya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Sebelum Nabi diutus jadi Nabi, itu pernah beliau itu safar ke Syam. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh ketemu sama pendeta. Dilihatin, coba kamu sebentar bisa ngobrol dengan saya? Ada apa? Enggak, saya cuma pengen lihat kamu jarak dekat. Dilihat, bisa angkat perut kamu? Gitu. Angkat pakaian kamu, saya ingin lihat perutmu. Ketika Sayyidina Abu Bakar angkat perutnya, langsung dicium oleh pendeta itu sampai nangis. Dicium perutnya. Kamu orangnya. Apa ini? Itu saya temukan di dalam kitab suci kami. Ketemu dalam kitab terdahulu. Nanti sebentar lagi akan datang seorang nabi. Dia adalah makhluk paling istimewa, kekasih Allah yang paling utama. Dan nanti ketika dia terutus, dakwahnya akan didukung oleh dua orang. Dua orang, yang satu sifatnya lembut, yang satu sifatnya keras. Nah, kalau yang satu ini saya jelas bukan kamu kalau yang keras. Nah, yang jelas
Ini yang lembut, kamu ini ciri-cirinya. Nah, ini persis ini. Nah, di antara yang disebut di dekat perutnya ada tai lalat, pas ini. Kamu orangnya. Jadi itu sebelum Nabi diutus. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sudah melihat Nabi itu bukan sembarangan. Ini sudah diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Sampai Sayyidina Umar juga begitu. Ketika Sayyidina Umar naik kuda, itu kena angin itu sarungnya. Seret, kena angin. Kelihatan di pahanya ada tanda hitamnya, ada tanda. Maka di situ ada seorang pendeta Yahudi sudah masuk Islam namanya Ka'ab al-Ahbar. Maka dia mengatakan, wah, tanda di pahamu itu saya baca di Taurat itu. Gitu. Masa? Iya, itu di kitab Taurat di antara cirinya orang yang dekat dengan sang Nabi, itu di situ ada tai lalat di pahanya. Itu diceritakan dalam Taurat. Kemudian Sayyidina Umar tanya, kalau di Taurat julukan saya apa? Si tanduk besi. Tanduk itu udah keras, ini besi. Sayyidina Umar itu orang yang sangat tegas terhadap kebenaran. Jadi ini loh, sahabat-sahabatnya saja diceritakan dalam kitab Taurat, apalagi beliau. Seandainya orang-orang tuh melihat kenyataan ini, sudah terbuka mata hatinya. Namun summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah butakan mata hatinya hingga tidak melihat kebenaran. Dulu almarhum guru saya Kiai Zeron pernah menyinggung pernah menyinggung dengan kata-katanya yang senada dengan bait syair ini. Beliau mengatakan, tidak akan pernah kita mengetahui hakikat Rasulullah sesungguhnya. Nggak akan bisa. Nanti di akhirat baru ketahuan. Nanti di akhirat baru tahu. Ketika nanti di akhirat, ketika kita melihat pintu-pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di daun-daun pohon-pohon di surga selalu ada nama beliau, Muhammad Rasulullah. Di dada-dada bidadari, di kalung anting-anting bidadari itu tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah kita baru paham betapa agungnya Rasulullah. Itu kata guru saya Kiai Zairo. Nanti di akhirat. Kalau di dunia kita ini ya begini ini. Ya. Nah, di sini disinggung oleh Imam Busiri. Wa kaifa yudriku fid dunya? Bagaimana seseorang bisa menjangkau, ya, akal ini mampu menjangkau hakikat beliau yang sesungguhnya, kedudukan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada diri beliau. Bagaimana bisa kita ketahui di dunia nih? Kaifa nih bagaimana nih? Ini namanya kalau dalam bahasa Arab istifham ingkari namanya. Bertanya yang tujuannya mengingkari. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin di dunia ini ada orang yang mampu menjangkau hakikat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Nggak mungkin. Bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah, itu tidak mungkin di dunia ini ada orang yang mampu menjangkaunya. Nah, di sini ada kata-kata dunia, menunjukkan nanti di akhirat baru bisa tahu. Itu kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ketika Nabi pertama kali masuk, karena beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga, maka apa kata surga? Selamat kepadamu wahai sang Nabi, aku dicipta sebenarnya dari nurmu, maka aku sangat berbahagia bila yang datang itu adalah engkau dan umatmu. Ketika nanti Nabi dan umatnya masuk, umat yang lain masuk, itu surga tuh tanya, kalian ini siapa? Jadi betul-betul umat ini istimewa sekali. Dan semuanya umat Nabi itu kelak nanti akan berkumpul di surga Firdaus. Ada yang enggak? Menurut kasyafnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, cuma 20 orang saja dari umat ini yang enggak masuk surga Firdaus. Selain itu masuk semua. Baik yang transitnya ke neraka 100 tahun, 1000 tahun, tapi yang jelas nanti akan kumpul di surga bareng sama Nabi. Berkah syafaat beliau, umatnya ini nanti akan dirangkul. Kenapa? Kalau sang Nabi sudah istimewanya kayak begini, berarti pengikutnya juga nggak kalah istimewanya. Istimewa. Yang mendominasi surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu kalau ahli surga disuruh berbaris di dalam sebuah hadis, jumlah penghuni surga, ya, itu hanya 120 sof.
Isinya surga itu, kalau penduduk surga ayo berbaris, ya. Itu isinya penduduk surga hanya 120 soft. 80 soft mulai depan sampai belakang, 80 itu isinya umatnya Rasulullah SAW. Yang 40 soft ya kan 120. 40 soft mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mulai zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Adam isinya 40 soft. 80 soft isinya umat ini. Jadi yang mendominasi surga itu adalah umatnya. Karena nabinya istimewa, maka umatnya pun diistimewakan oleh Allah. Maka rugi dan begitu celakanya kalau orang itu lupa sama Rasulullah SAW. Rugi banget. Maka orang yang paling dekat nanti dengan beliau, orang yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Jangan lupa sholawat ya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu. Seluruh orang kaumun ini maknanya seluruh makhluk. Kaumun di sini maknanya seluruh makhluk. Seluruh makhluk semuanya niyamun, pada tidur, tasallau anhu bil hulumi, sedang menikmati mimpi-mimpinya ya. Jadi seluruh makhluk ya, ibarat sang nabi itu adalah nyata. Maka yang dikenal oleh makhluk tuh hanya mimpi saja. Seluruh makhluk ini sedang mimpi. Nanti ketika mereka bangun, baru kelihatan Rasulullah yang sesungguhnya itu. Jadi seluruh makhluk ini semua mengenal Nabi seperti mengenal di dalam mimpinya. Nanti kalau sudah sampai akhirat, baru dihitung bangun. Kayak gitu Rasulullah ya, Masya Allah. Baru itu. Nanti ketika umat kebingungan, seluruh makhluk ini bingung semua, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, nggak bisa saya pernah doakan umat saya tenggelam, kelelep semua, sisa cuma 70 orang. Kok minta syafaat sama saya? Datang pada Nabi Ibrahim, aduh nggak bisa. Berat ini, nafsi, nafsi. Nanti ketika mereka datang kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Analah, ini bagianku ini. Maka beliau sujud di bawah arsy. Beliau memuji-muji Allah dengan pujian tidak ada satu makhluk pun yang pernah memuji Allah baik sebelum dan sesudah beliau. Jadi pujian khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tusaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu. Apapun kau minta aku beri. Kalau engkau minta syafaat, aku izinkan. Maka seluruh makhluk ketika itu tanpa terkecuali mendapatkan syafaat Nabi yang mulia. Itu dikenal dengannya namanya syafaatul uzma, atau dikenal dengan maqamul mahmud ya, makom yang tertinggi. Mau iblis, mau setan, semua dapat syafaat itu. Orang kafir juga dapat syafaat itu, karena semua terlantar di tengah mahsyar itu terlantar. Mereka baru diberi keputusan, baru diurus setelah mendapatkan syafaat Nabi tertinggi. Makanya kalau azan kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'ashul maqamal mahmud. Ya, maqamal mahmud itu ini syafaat tertinggi. Syafaat yang tertinggi. Nah, bisa juga diartikan makna potongan bait syair ini, orang-orang yang ingin mengetahui hakikat Rasulullah, ingin tahu nih, kan bisanya di surga. Kalau di dunia kita mengenal beliau hanya melalui hadis-hadis yang mulia. Kalau ingin lebih dari itu, tasallau anhu bil hulumi, ketemu aja di dalam mimpi. Dan orang-orang yang sudah bertemu dengan beliau dalam mimpi, itu perasaannya, Masya Allah Rasulullah kayak begitu ya. Sebagai mukaddimah nanti mereka akan bertemu dengan beliau nanti di surga. Makanya banyak-banyak baca sholawat ya. Termasuk ya, kata para ulama, kata guru saya Kiai Zairon, barang siapa yang membaca qasidah burdah ini ya, di awal itu, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu yang di depan burdah nih. Terus habis sholat isya baca syair itu sambil diselingi dengan sholawat sampai tidur. Insya Allah malam itu mimpi ketemu Rasulullah. Masa jadi umatnya baca sholawat nggak pernah mimpi? Saya pingin tapi nggak. Ada seorang ulama itu sering mimpi ketemu Rasulullah. Maka ada orang datang kepada ulama itu, saya ini pingin mimpi ketemu Rasulullah, tapi udah doa, udah berusaha, nggak mimpi-mimpi saya. Katanya engkau sering mimpi. Iya. Gimana caranya? Gampang. Caranya kalau kamu banyak makan ikan asin, tapi habis makan ikan asin jangan minum. Jangan minum. Oh gitu caranya. Iya, udah. Kok gampang ya? Udah makan ikan asin nggak minum ya? Ngelai. Habis itu udah setelah 2 hari datang dia. Gimana? Sudah makan ikan asinnya? Sudah. Minum nggak? Enggak. Mimpi apa kamu? Mimpi minum. Seandainya hausmu, kerinduanmu tulus dengan Nabi, mesti sering ketemu. Berhubung cinta dan rindumu itu ya belum sesungguhnya, makanya nggak mimpi-mimpi. Nah, ketika kamu makan ikan asin nggak minum, kon haus betul, akhirnya sampai ke bawah mimpi. Ya. Jadi sebenarnya gimana cara biar mimpi ketemu Nabi? Tuluskan cinta kita dengan banyak-banyak membaca sholawat. Ayo, siapa di sini yang pernah mimpi ketemu Nabi? Nah, alhamdulillah satu. Oh, alhamdulillah. Lain lah. Insya Allah sebelum wafat kita dapat derajat ini. Nah, kalau yang setahu saya itu, termasuk uminya Muhammad ini sering mimpi ketemu Rasulullah. Saya sejak SMP kelas 3. Itu SMP, MTS kelas 3. Jadi terus saja baca sholawat. Terus baca sholawat. Nah, satu keindahan hidup kita ini ya, bisa bertemu dengan beliau dalam mimpi. Dan barang siapa yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka sesungguhnya telah bertemu dengan Nabi. Saya pernah mimpi ketemu Nabi, tapi kok sosoknya bukan nggak kayak yang di hadis, Pak, gitu. Ini ada 2 pendapat para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau orang mimpi bertemu dengan Nabi persis dengan sifat-sifatnya yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam kitab Syama'il ya. Beliau mancung ya, pakai baju gamis. Kalau ada orang yang bertemu Nabi terus kulitnya hitam begitu, atau nggak mancung atau nggak sesuai dengan sifat fisik dan kebiasaan beliau yang diceritakan dalam hadis, pakai batik misalnya gitu. Iya. Nah, menurut sebagian ulama itu bukan ketemu Nabi. Namanya mimpi ketemu Nabi itu harus Nabi seperti yang ada di dalam hadis. Sifat-sifat yang ada dalam hadis. Nah, sebagian ulama yang lain, dan ini yang paling sahih, ini yang tahqiq. Yang penting hatimu tuh ini Nabi, ya sudah itu Nabi. Bahkan itu kadang orang itu ketemu Nabi tapi wajahnya itu gurunya. Berarti itu gurunya atau Nabi? Nabi. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau mengatakan Nabi itu mempunyai hak untuk menggunakan wajah orang-orang soleh di kalangan umatnya untuk bertemu dengan orang-orang yang beliau suka. Maka kadang itu murid itu ketemu Rasulullah tapi ini kok wajahnya guru saya pernah itu, tapi hati Rasulullah gitu. Kemarin itu ada seorang ulama, itu cerita sama saya mimpi ketemu Rasulullah tapi kok saya lihat antum gitu. Oh ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Masya Allah. Itu ada orang mimpi ketemu Syekh Abdul Aziz, Habib Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar bin Salim itu ada orang mimpi ketemu Rasulullah. Sekali bentuknya Rasulullah, sekali berubah Abu Bakar bin Salim. Rasulullah Abu Bakar bin Salim. Ketika itu diceritakan kepada seorang ulama, kalau berubah sekali Rasulullah, sekali orang itu menunjukkan
pimpinan wali tertinggi saat itu adalah orang itu. Orang itu. Tapi kalau kadang orang yang makomnya di bawah, kadang yang ngelihat orang soleh ya, ketemu mimpi, ketemu Sunan Ampel, tapi perasaan itu ini Rasulullah. Itu Rasulullah. Rasulullah menggunakan wajah Sunan Ampel karena hati itu nggak bisa ditepis, itu keyakinan itu. Paham itu? Nah, itu yang tahqiq. Dan orang itu kalau mimpi ketemu Rasul, dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, man ra'ani fil manam la yadkhulan nar. Barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia tidak akan masuk neraka. Bukan lam. Kalau lam tuh enggak biasa, tapi kalau lan tidak akan masuk neraka. Enggak akan masuk neraka. Menunjukkan mimpi ketemu Rasulullah itu pilihan. Istimewa itu. Karena semua orang kalau kita mimpi itu bisa tamsil setan, kecuali Rasulullah. Rasulullah nggak bisa ditiru oleh setan, nggak bisa. Nah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, diberi nikmat, ya, bisa bertemu dengan beliau di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Bisyuril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.